Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin tsumma amma ba'd. Ayyuhal hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin atas nikmat kita dibangunkan di pagi hari setelah kita tidur di malam hari, dan kepadanya kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah limpah curahkan kepada Nabi kita, suri tauladan kita, kekasih kita, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali pada kesempatan pagi hari ini kita hadir di majelis ilmu, yaitu kajian temanya yaitu tentang tafsir Al-Qur'an juz 30. Hari ini kita masuk di surat Asy-Syams. Ya, surat Asy-Syams. Silakan dibuka di buku tafsirnya halaman 319. Halaman 319 ya. Surat Asy-Syams, surat yang ke-91. Makkiyah, turunnya di Mekah, jumlah ayatnya ada 15 ayat. Kita akan baca dari ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha. Wasyamsi waduhaha. Wal qamari idza talaha. Wal qamari idza talaha. Wan nahari idza jallaha. Wan nahari idza jallaha. Wal laili idza yaghshaha. Wal laili idza yaghshaha. Was samaa'i wa ma banaha. Was samaa'i wa ma banaha. Wal ardi wa ma tahaha. Wal ardi wa ma tahaha. Wa nafsin wa ma sawwaha. Wa nafsin wa ma sawwaha. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha. Qad aflaha man zakkaha. Wa qad khaba man dassaha. Wa qad khaba man dassaha. Alhamdulillah, silakan dibantu baca terjemahnya. Silakan, Pak. Matahari yang cahayanya ke pagi hari, dan bulan apabila mengelilinginya, dan siang apabila menampakkannya, dan malam apabila meliputinya, dan langit serta pembinaannya, dan bumi serta penghamparannya, dan jiwa serta penyempurnaannya,
atau ciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya rugilah orang yang mengotorinya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang kebesaran, ya, kebesaran Allah Subhanahu wa taala melalui makhluk-makhluknya yang Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasyamsi waduhaha, demi matahari dan sinarnya pada pagi hari. Ingat, kalau ada huruf waw setelahnya, ya, harokatnya kasroh, itu berarti menunjukkan bahwa ayat tersebut adalah ayat tentang sumpah, ya. Dan kaidahnya masih ingat, tidaklah Allah bersumpah kepada makhluknya melainkan pasti dan pasti makhluk itu memiliki apa? Keistimewaan, keutamaan, ya kan, yang tidak dimiliki oleh makhluk yang lain. Nah, ayat pertama ini Allah mengingatkan kita tentang asyams. Asyams itu matahari, ya. Asyams, matahari, punya yang namanya duhaha, punya sinar yang terpancar khususnya di waktu duha, waktu pagi. Nah, hadirin melihat Allah Subhanahu wa taala, sungguh matahari ini bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Jika matahari terbit, maka betapa banyak tenaga listrik, ya, yang apa? Yang menurut orang yang mengetahuinya, ya, tersedia berjuta-juta. Karena mereka tidak membutuhkan sumber daya itu, maka betapa banyak panas yang didapatkan oleh bumi hingga mematangkan buah-buah. Kita ingat dulu belajar IPA, ya Pak, ya. Ada pelajaran IPA, ada judul namanya fotosintesis, ya. Terjadinya apa namanya tumbuh-tumbuhan itu menjadi tumbuh, salah satunya disebabkan karena adanya sinar matahari. Nah, sinar matahari ini Allah jadikan, ya, sungguh menjadi tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan ini sebagai bermanfaat untuk umatnya, untuk kita semua kaum muslimin, ya. Bukan hanya untuk tumbuh-tumbuhan, ya kan? Dengan cara itu Allah merawat pepohonan, ya kan? Tapi sesungguhnya sinar matahari ini juga sangat bermanfaat untuk manusia. Ya, kita tahu beberapa hari ini Bogor khususnya sering hujan kalau sore hari, betul Pak, ya? Hujan terus, ya, sampai banjir dan seterusnya. Kadang yang ngeluh bukan bapak-bapak, ibu-ibu. Apa itu? Jemurannya nggak kering-kering, ya. Nah, maka hadirin melihat Allah, nikmat, ya, nikmat daripada matahari dengan sinarnya ini sangat luar biasa sekali. Dirasakan bukan hanya oleh tumbuh-tumbuhan, pepohonan, ya kan, dan makhluk hidup yang lainnya, tapi juga kita, ya, sebagai manusia dirasakan manfaatnya, ya, yang Allah telah berikan, yaitu matahari dan sinarnya. Oleh karenanya di sini dikatakan oleh Syekh Utsaimin, di dalamnya juga dihasilkan berbagai faedah yang sangat banyak yang aku tidak bisa menghitungnya, karena kebanyakan berkaitan dengan ilmu astronomi, ilmu geologi, ya kan? Dan semua, ya, semua hal tersebut merupakan bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud dengan wasyamsi waduhaha, ya, demi matahari dan cahayanya di pagi hari. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan wal qamari idza talaha, dan demi bulan apabila mengiringinya, ya. Mengiringi apa? Mengiringi matahari, ya. Jadi dikatakan di sini maksudnya mengiringi itu mengiringi dalam perjalanan, ya. Termasuk juga mengiringi dalam memancarkan cahaya. Jadi ayat ini mengandung makna hal tersebut, ya. Maka dikatakan di sini bahwa jika mengiringinya dalam masa perjalanan, karena bulan setiap hari terlambat dari matahari. Ketika di awal bulan, maka Anda akan mendapatinya dekat dengan matahari di waktu maghrib, ya.
Tetapi pada pertengahan bulan lebih jauh dari matahari ketika berada di belahan bumi sebelah timur. Karena bulan setiap hari terlambat dari matahari, atau jika mengiringinya dalam memancarkan cahaya, karena jika matahari tidak ada, maka mulailah cahaya bulan memancar. Lebih-lebih pada seperempat kedua hingga akhir seperempat ketiga, di mana cahaya bulan menjadi sangat jelas. Ya. Dengan kata lain, jika telah berlalu 7 hari hingga 7 hari, ya, hingga tinggal 7 hari, maka cahayanya menjadi sangat kuat. Sedangkan pada 7 hari pertama dan terakhir, cahayanya sangat lemah. Ya, pokoknya cahaya bulan tidak memancar, melainkan setelah hilangnya sinar matahari. Sebagaimana hal itu telah kita ketahui bersama. Maka Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan matahari karena dia adalah tanda siang dan bulan adalah sebagai tanda malam hari. Kemudian Allah berfirman, wal laili idza yaghshaha, dan demi malam apabila yaghshaha. Yaghsha artinya apa? Menutup, ya, menutupinya, ya. Yani Allah Subhanahu wa taala berfirman, wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha. Demi siang apabila menampakkannya dan demi malam apabila menutupinya. Wan nahari idza jallaha, demi siang apabila menampakkannya, maksudnya adalah jika menampakkan bumi dengan sejelas-jelasnya. Karena dengan siang itu segala sesuatu menjadi tampak jelas. Adapun wal-laili idza yaghshaha, dan malam apabila menutupinya, maksudnya menutupi bumi sehingga menjadi seperti surban yang dibentangkan di atas sesuatu. Hal itu akan sangat jelas ketika matahari telah tidak ada sedangkan Anda berada di atas pesawat terbang. Maka Anda akan mendapati bumi hitam di bawah Anda karena Anda sekarang ini menyaksikan matahari, karena Anda berada dalam ketinggian. Ketika itu Anda melihat bumi di bawah Anda, di mana matahari terbenam di atasnya berwarna hitam, seakan-akan tertutup surban hitam. Dan inilah makna dari wal-laili idza yaghshaha, apabila malam telah menutupinya. Maksudnya itu, Pak. Ya, jadi ketika Syekh Utsaimin memberikan analogi, ya, maksudnya menjelaskan tentang ayat tadi wal-laili idza yaghshaha, apabila malam menutupinya, yaitu menutupi dari sinar matahari. Dan beliau memberikan contoh, ya, ketika matahari itu sudah terbenam, ya, sudah tidak nampak lagi, kemudian kita berada di atas pesawat, kemudian kita melihat di bawah, ya, belahan bumi, maka akan terasa begitu nampak sekali al-lail idza yaghshaha, malam apabila menutupinya. Maksudnya tertutup semua dari kegelapan. Ya, karena sinar matahari sudah tidak lagi menyinari bumi, melainkan adanya hanya sinar apa? Sinar rembulan, yaitu bulan yang ada di malam hari. Oleh karenanya Allah katakan was-samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha. Was-sama, dan demi apa? Demi langit, ya, serta apa? Pembinaannya, ya, bangunannya, ya. Menurut ahli tafsir di sini, ya, yang dimaksud dengan langit dan pembinaannya adalah sesuatu yang sangat agung dengan ketinggiannya, keluasannya, kekuatannya, dan lain sebagainya. Dan ini merupakan bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ya, bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah jelaskan di dalam surat Al-Mulk ayat 3 dan yang keempat. Ada yang hafal bunyinya? Surat Al-Mulk gimana, Pak Haris? Baca coba, Pak. Ayat 3 dan 4 gimana bunyinya? Wahul azizul ghafur alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Taib.
Maka di sini dikatakan kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang tidak seimbang, ya. Maka lihatlah berulang-ulang kembali, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang tersebut? Kemudian pandanglah sekali lagi, niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu yang cacat, dan penglihatanmu itu pun dalam keadaan payah. Al-Mulk ayat 3 dan keempat. Ini maksudnya adalah mengindikasikan ketika kita melihat tanda-tanda kebesaran Allah, di antaranya adalah langit, ya, maka sungguh di langit itu ada bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Apa di sana? Ada ketinggian, ada keluasan, ada kekuatan yang mana Allah tunjukkan lewat makhluknya, yaitu berupa as-sama. As-sama artinya langit. Dan Allah tegaskan tadi di dalam surat Al-Mulk, ketika kita melihat, ya, langit dan bumi, ya kan, yang Allah ciptakan dengan 7 lapis tadi, maka tidak akan mungkin kita mampu melihat cacat di di dalam tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala tersebut. Yang ada apa yang terjadi? Mata kita akan payah, akan lelah ketika melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala itu, karena saking tidak bisa menemukan sesuatu yang cacat, ya. Maka Allah katakan alladzi khalaqa sab'a samawat, dialah Allah yang telah menciptakan sab'a samawat, 7 lapis 7 lapis langit, ya. 7 lapis langit tibaqa, ya, 7 lapis langit. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut, maka kamu tidak akan melihat sesuatu yang tidak seimbang, ya, dengan ciptaan Allah tersebut. Maka Allah katakan farji'il basar, coba lihat lagi, ya kan, hal tara min futur, apakah engkau melihat sesuatu ada yang kurang, ya kan, atau ada yang cacat, ya kan. Maka Allah katakan summarji'il basar, coba lihat lagi, ada enggak di antara tanda-tanda kebesaran Allah ini, termasuk di antaranya langit, ya kan, ada yang kurang, ada yang lemah, ada yang cacat, ya, karratain. Maka kata Allah, yang qalib ilaikal basar khasi'aw wa huwa hasir, niscaya, ya, pandanganmu akan kembali kepadamu dalam keadaan dalam keadaan letih, ya. Karena saking kita ngelihat nggak ada kekurangan dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini. Yang ada adalah kelebihan, ya, kebesaran, keagungan dan keluasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin milik Allah Subhanahu wa taala, wal ardi wa ma tahaha, dan demi bumi serta penghamparannya. Dengan kata lain, bumi dengan hamparannya sehingga menjadi sangat datar dan tidak sangat lembut, juga tidak terlalu keras, tapi dia sangat cocok untuk manusia sesuai dengan apa-apa yang menjadi kebutuhannya. Ini adalah sebagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya, yaitu dengan membentangkan bumi bagi mereka dan menjadikannya antara kelembutan dan kekerasan, ya, kecuali dalam beberapa tempat. Akan tetapi yang demikian sangat sedikit dan tidak menjadi hukum bagi yang paling banyak. Hadirin melihat Allah Subhanahu wa taala, coba lihat di antara tanda kebesaran Allah yang lainnya, yaitu bumi. Bumi ini Allah jadikan tanahnya ada yang lembut, ya kan? Ada yang keras, ya kan? Dan ada juga di antaranya pertengahan. Maka semua tanah ini dengan berbagai jenisnya tadi, bumi ini yang Allah hentangkan dengan dengan sangat luas, sesungguhnya memiliki manfaat, ya, memiliki manfaat dan kegunaan bagi setiap umat manusia. Ada yang dia mendapatkan tanah yang keras, ada yang tanah lembut, ya kan. Kita ingat dulu kalau kita belajar itu ada tanah namanya istilahnya tanah gambus gitu, ya, dan ada tanah-tanah yang lain. Dan semua tanah memiliki karakteristik yang berbeda-beda pada setiap daerah, setiap tempat. Ini, ya. Kalau Bapak ke Afrika mungkin tanahnya berbeda dengan apa yang ada di dalam Indonesia, ya. Dan begitupun tempat-tempat yang lainnya. Artinya Allah jadikan wal ardi wa ma tahaha, ya, bumi dan hamparannya sebagai
tanda ya, sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan cocok untuk manusia. 6. Hadirin melihat Allah Subhanahu wa taala, wa nafsi wa ma sawwaha, dan jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Jiwa di sini ya, sekalipun hanya satu, tetapi yang dimaksud adalah umum. Maksudnya semua jiwa. Ya, kalimatnya nafs. Nafs itu kalau dalam bahasa Arab satu jiwa. Ya, kalau anfus banyak jiwa. Ya. Tapi maksud dari nafs di sini artinya semua jiwa. Wa ma sawwaha, serta penyempurnaan ciptaannya. Dengan kata lain, penyempurnaan dalam penciptaannya dan penyempurnaan dalam fitrahnya. Apa maksud dari penyempurnaan dalam penciptaannya? Di mana diciptakan dengan bentuk yang sesuai dengan apa? Dengan kondisi keadaannya. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita di dalam firman-Nya surat Thaha. Ya, apa katanya? Tuhan kami yaitu Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada tiap suatu bentuk kejadiannya. Dalam ayat yang lain kemudian memberikan petunjuk kepadanya. Maka dengan kata lain memberi petunjuk ke arah apa-apa yang menjadi kemaslahatannya, juga menyempurnakan fitrahnya apabila makhluk itu, apalagi makhluk manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan fitrah mereka adalah keikhlasan dan tauhid, ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita di dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-30. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah dan fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menuju fitrah tersebut. Maksud dari fitrah di sini adalah keikhlasan dan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha." Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa tersebut fujuraha wa taqwaha, jalan kefasikan dan ada juga jalan ketakwaan. Memulai dengan kefasikan sebelum ketakwaan, padahal ketakwaan tidak diragukan keutamaannya. Maka mereka berkata untuk kepentingan dalam pemenggalan ayat fujuraha wa taqwaha, artinya jalan kefasikan dan ketakwaan. Kefasikan kebalikan dari ketakwaan. Ketakwaan adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kefasikan adalah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap pelaku kemaksiatan disebut namanya orang fasik. Sekalipun orang fasik secara tradisi dikhususkan untuk orang-orang yang tidak memelihara diri dari dosa, akan tetapi secara syar'i dia bersifat umum, mencakup semua orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Mutaffifin, ya, sekali-kali jangan curang, karena sesungguhnya kitab orang-orang yang durhaka itu di dalam sijjin, ya. Yang dimaksud adalah orang-orang kafir, ya, adalah orang-orang apa? Orang-orang kafir, ya. Ilhamnya adalah ketakwaannya, adalah sesuatu yang sejalan dengan firman Allah, dengan fitrah, karena kefasikan itu keluar dari fitrah. Akan tetapi kadang-kadang Allah memberi ilham sebagian jiwa untuk menyimpang. Hal itu karena firman-Nya, maka tatkala mereka berpaling dari kebenaran, Allah memalingkan hati mereka. Karenanya Allah Ta'ala tidak menzalimi seseorang, tetapi siapa saja yang diketahui bahwa dia tidak menghendaki kebenaran, maka Allah Subhanahu wa taala akan memalingkan hatinya. Demikian dari penafsiran dari Syekh Utsaimin tentang makna dari fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, yaitu Allah berikan ilham kepada jiwa itu jalan fujur, kefasikan, dan ada juga jalan ketakwaan. Tinggal bagaimana kita sebagai orang-orang yang beriman memilih di antara dua jalan tersebut. Tentu jalan yang kita pilih adalah jalan apa? Wa taqwaha, yaitu jalan ketakwaan. Ma huwa taqwa? Apa yang dimaksud dengan takwa? Ada yang tahu Bapak-bapak sekalian? Kalau fujur kan tadi sudah jelas. Fujur itu artinya apa? Jalan kemaksiatan atau jalan apa? Keburukan, kefasikan, fujur, ya kan? Salah satu bentuk fujur, kemaksiatan adalah kadzib, ya, dusta, ya kan?
dalam hadis itu dikatakan wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Nah, sesungguhnya dusta itu akan mengantarkan kepada suatu kemaksiatan, fujur, ya, kefasikan. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan sesungguhnya fujur, ya, kefasikan, kemaksiatan itu akan menunjuki kalian, mengantarkan kalian kepada an-nar, yaitu ke dalam neraka, ya. Tapi sebaliknya, ya kan, wa innas sidqa yahdi ilal bir, ya, sesungguhnya kejujuran itu akan mengantarkan kalian kepada bir, kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu akan mengantarkan kalian kepada surga. Ini ada dua, ya. Sebagaimana Allah jelaskan tadi, fujur wa taqwa, ya. Fujur, kemaksiatan. Salah satu bentuk kemaksiatan adalah al-kadzib, yaitu berupa apa? Dusta. Sedangkan bentuk di antara ketakwaan adalah al-bir, as-sidq, yaitu kejujuran, ya. Maka at-taqwa, ya, takwa ini di antara definisi yang bisa kita ambil dari Imam Ali bin Abi Thalib. At-taqwa itu di antaranya maknanya adalah 4, ya. Yang pertama kata Imam Ali bin Abi Thalib, apa katanya? Al-khaufu minal jalil. Orang yang bertakwa itu harus punya karakter yang pertama, takut kepada Allah yang maha mulia. Ketika dia sudah hilang rasa takutnya, maka hilang juga ketakwaan dalam dirinya. Jadi al-khauf, ya, ar-raja sama al-mahabbah itu tiga rukun yang harus ada dalam setiap manusia, dan tiga-tiganya harus ada. Salah satu tiganya itu adalah al-khauf, yaitu takut, ya. Takut, maksudnya takut di sini artinya ya kita takut terhadap siksanya Allah Subhanahu wa taala yang sangat pedih, ya kan? Takut dengan ancaman Allah berupa neraka dan lain sebagainya. Al-khauf, ya kan? Al-khauf yaitu takut. Jadi orang yang bertakwa adalah orang yang mempunyai sifat takut, ya, takut kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan yang kedua kata Imam Abi Thalib, apa katanya? At-taqwa al-khaufu minal jalil, ya. Kemudian wal amalu bitanzil. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang mengamalkan apa? Sesuai dengan apa yang diturunkan, apa yang disyariatkan oleh nabinya sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan salat, kita laksanakan salat, ya. Maka salah satu di antara wujud cinta kita kepada nabi adalah mengikuti syariat nabi. Dan di antara wujud juga cinta kepada nabi adalah dengan tidak melakukan perbuatan bid'ah yang tidak dicontohkan oleh nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Dan di antara juga bentuk cinta kita kepada nabi adalah marah ketika nabinya dihina, ya kan? Marah ketika ahlul baitnya dilecehkan, marah ketika para sahabatnya dikucilkan, ya. Ini bagian dari bentuk aplikasi wujud cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka bentuk marah yang diperbolehkan adalah ya seperti itu, marah ketika Nabi dan Allah Subhanahu wa taala dihina, malah ketika simbol-simbol Islam dilecehkan, ya kan? Maka bentuk marah kita ya bukan hanya dengan bentuk fisik, ya, tapi juga dengan bentuk yang lainnya. Sebagaimana yang terjadi di akhir-akhir ini, bagaimana seorang presiden Prancis, namanya siapa? Macron, ya, menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membuat suatu karikatur yang dipajang, ya, di kota-kota Prancis. Bahkan MUI sudah mengeluarkan, ya, terakhir broadcastnya mengeluarkan fatwa tentang pemboikotan produk-produk daripada Prancis, ya. Maka Bapak yang bercibaku di dalam dunia usaha pertokoan retail, ya, siap-siap untuk ngeluarin produk Prancis, ya. Dan banyak sekali produknya, ya, banyak sekali yang sudah masuk di Indonesia yang terkenal, yang sering diiklankan di TV, ya, nanti bisa dicek, ya. Nah, itu diantara bentuk cinta kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan itu bagian dari ketakwaan juga, Pak. Jadi
takwa itu wal amalu bitanzil, mengamalkan dengan sesuai apa yang diturunkan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan yang ketiga, hadirin melihat Allah Subhanahu wa taala, wal qanaa'atu bil qalil, merasa cukup terhadap apa yang sedikit yang Allah telah berikan, takdirkan kepada kita hari ini. Dan yang terakhir, wal isti'dadu liyaumir rahil, mempersiapkan diri untuk hari setelah kematian, yaitu hari akhirat. Nah, itu makna daripada takwa. Takwa ada 4. Yang pertama takut kepada Allah, yang kedua mengamalkan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dan yang ketiga qanaah, ya. Dan yang keempat apa? Isti'dad, mempersiapkan diri untuk hari apa? Hari kiamat, ya. Jadi ketika kita mendapatkan dalam diri kita ada 4 itu, Pak, ya, atau minimal 1 lah, maka bagian dari insya Allah orang-orang yang bertakwa, ya. Tapi kalau hilang 4-4-nya, maka bisa dipastikan orang tersebut bukan orang yang bertakwa. Sebaliknya, dia adalah orang yang fujur. Apa itu fajir atau fujur? Orang yang fasik, yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, wal iyadu billah. Qad aflaha man zakkaha, maka beruntunglah orang-orang yang zakkaha. Zakkaha artinya apa? Mensucikan diri, tazkiyatun nufus. Sering temanya sering dibahas, tazkiyatun nufus, tazkiyah, zakkaha. Apa artinya mensucikan diri? Ya, orang-orang sufi, ya, tasawuf mensucikan dirinya dengan cara apa? Riyadhah. Riyadhah itu artinya mereka melakukan apa? Ibadah-ibadah. Misal dengan apa namanya wirid-wirid, zikir-zikir, gitu ya, dan lain sebagainya. Dalam rangka untuk mensucikan jiwanya. Nah, kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah, ya, ada juga cara mensucikan diri kita, ya, mensucikan jiwa ini supaya tidak senantiasa kotor, ya, dengan apa? Dengan kemaksiatan dan dosa-dosa, ya. Bagaimana caranya? Ya, yaitu dengan mengikuti apa? Ya, tuntunan ibadah yang telah dicontohkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, baik dalam masalah salat, masalah zikir, ataupun dalam masalah berdoa, ya kan? Tidak membuat apa namanya perkara-perkara yang baru yang tidak pernah disyariatkan oleh Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin maka Allah Subhanahu wa taala, qad aflaha, sungguh beruntung, ya kan? Dengan kata lain, beruntung dengan apa yang ia minta dan selamat dari apa yang ia takutkan. Menzakaha, yang mensucikan jiwa. Dengan kata lain, orang yang mensucikan jiwanya bukanlah yang dimaksud pensucian di sini, pensucian yang terlarang, ya kan? Maka jangan kamu mengatakan dirimu suci. Bukan. Yang dimaksud suci di sini adalah mensucikan dirinya dengan mengikhlaskan dari segala macam kesyirikan. Ya, mengikhlaskan dari segala macam apa? Kesyirikan dan kotoran-kotoran kemaksiatan, sehingga jiwa ini tetap dalam keadaan suci, bersih dan murni. Nah, itu maksud daripada zakah. Zakah artinya mengikhlaskan diri dalam setiap ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah Allah perintahkan kita dalam ibadah kecuali kita apa? Ibadah dalam keadaan apa? Mukhlis. Mukhlis itu artinya orang yang apa? Yang ikhlas, ya kan? Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal seseorang hamba itu tergantung daripada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan orang itu akan mendapatkan pahala balasan sesuai dengan apa yang dia niatkan, ya. Maka ketika seseorang berniat yang melakukan ibadah, maka Allah Subhanahu wa taala akan dia catat sebagai satu kebaikan. Dan ketika dia melakukan suatu kebaikan tersebut, maka Allah catat menjadi 10 kebaikan, bahkan sampai Allah lipat gandakan menjadi 700 kali lipat, ya kan? Berbeda dengan kemaksiatan. Kalau kemaksiatan baru diniatkan saja, tidak dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sampai terjadi kemaksiatan itu dilakukan, maka dicatatnya hanya satu dosa. Enggak dilipat gandakan jadi 700 dosa. Inilah bukti Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan niat, ya, keikhlasan seorang hamba dalam ibadah bernilai pahala yang berlipat-lipat, ya.
Tetapi sebaliknya, ketika dia melakukan suatu keburukan, suatu kemaksiatan, Allah catat itu sebagai satu dosa. Misalkan kesyirikan, ya. Ketika dia menduakan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah catat dia menjadi satu keburukan, ya, satu kemaksiatan, ya. Sesungguhnya syirik ini adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selama pelaku dosanya itu belum bertobat ketika dia hidup di dunia. Tapi kalau misalkan dia selama hidup dunia sudah sempat bertobat, mati ya dalam keadaan bertobat kepada Allah, maka bagaimana kondisinya nanti di akhirat, di yaumul mahsyar? Maka tahta masyiatillah, tergantung dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah ampuni, Allah ampuni. Kalau tidak, dia dicemplungkan dulu ke dalam apa? Ke dalam neraka. Sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama tentang kaidah al-kabair. Kaidah al-kabair. Al-kabair itu maksudnya dosa-dosa apa? Dosa-dosa besar. Kalau orang melakukan dosa besar terus sempat bertobat di dunia, itu di akhirat namanya tahta masyiatillah, tergantung dengan kehendak Allah. Kalau Allah ampuni, Allah ampuni. Tapi kalau Allah nggak ampuni dosanya tersebut, dengan terpaksa dia harus dibersihkan dulu, dicuci dulu, ya, dimasukkan, disiksa dulu ke dalam apa? Ke dalam api neraka. Bedanya orang yang muslim bermaksiat, ya, mukmin yang fasik yang bermaksiat, ketika masuk neraka, masuk nerakanya hanya sementara. Tapi ketika dia muslim yang musyrik, ya, muslim tapi kemudian dia melakukan dosa syirik, kemudian belum sempat bertaubat alias mati dalam keadaan syirik, maka ancamannya adalah dia mati kemudian masuk ke dalam neraka, kekal abadi di dalam apa? Ke dalam neraka, ya. Maka hadirin maka Allah Subhanahu wa taala, pentingnya kita bertobat setelah berbuat kemaksiatan, ya. Apapun kemaksiatan itu, kecil besarkah, ya, dosa kecil atau dosa besar, yang jelas Allah perintahkan watubu, ya, ilallah, dan bertobatlah kepada Allah ayyuhal mu'minun, ya, wahai orang-orang yang beriman, ya. Artinya orang yang beriman diseru oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertobat, ya, baik setelah melakukan kemaksiatan, ya, ataupun tidak melakukan kemaksiatan. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala taubatan nasuha, dengan melakukan taubat yang sebenarnya. Bagaimana taubat yang sebenarnya? Kata Syekh Utsaimin ada 3. Yang pertama apa? Menyesal, an-nadam. Menyesal ini bagian dari taubat. Artinya ketika seseorang menyesal akan dosa yang telah dia lakukan, dia termasuk bagian taubat, ya. Setelah an-nadam, menyesal, apa yang dilakukan? Ya, yaitu berjanji, ya, berazam tidak kembali lagi ke lubang yang sama atau kemaksiatan yang sama, ya kan? Dia misalkan berzina, maka taubatnya orang berzina adalah tidak kembali lagi ke dalam apa? Perzinahannya, ya kan? Dan yang ketiga adalah menggantinya dengan melakukan perbuatan amal soleh, ya kan? Setelah dia banyak melakukan kemaksiatan, dia melakukan amal soleh, karena Allah katakan innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan, amal-amal soleh itu bisa menghapus apa? Keburukan atau dosa yang dulu pernah kita lakukan. Dulu kita rajin maksiat, sekarang rajin ibadah. Maka yakinlah Bapak sekalian, ibadah yang kita lakukan saat ini itu bisa menghapus dosa-dosa kita yang kemarin, ya, dosa-dosa yang kita yang kemarin. Itu 3 cara bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditambah satu cara bertobat ketika berkaitan dengan hak adami, hak manusia. Ya, bagaimana cara bertobatnya? Adalah dengan cara mengembalikan haknya. Ketika kita pernah mengambil barangnya, maka cara taubatnya kembalikan barang yang pernah kita ambil, ya kan? Misalnya apa? Ibu-ibu misalkan, ibu minjem apa? Minjem wajan, ya, setahun nggak kembali, gini kan? Kelupaan misalkan. Cara taubatnya kembalikan, ya, penggorengannya tersebut, ya kan? Bapak-bapak minjem duit, ya kan? Nggak kembali duitnya, ya, maka cara taubatnya adalah kembalikan uangnya, ya kan? Maka hadirin mereka Allah Subhanahu wa taala,
itulah yang dimaksud dengan zakkaha. Orang yang mensucikan diri maksudnya orang yang ikhlas, ya, ikhlas dalam apa? Dalam beribadah, tidak menjatuhkan dirinya ke dalam jurang kesyirikan, ya. Karena kesyirikan ini adalah bagian dosa yang Allah ancam pelakunya kekal abadi di dalam neraka. Bahkan Allah haramkan baginya apa? Surga. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Sesungguhnya orang yang melakukan syirik maka Allah haramkan baginya surga. Kalau sudah haram baginya surga, berarti tempat kembalinya di mana? Wa ma'wahun nar. Tempat kembalinya adalah di neraka. Jadi ikhlas itu penting dalam setiap amal, setiap ibadah, ya. Meskipun kata Sufyan Ats-Tsauri, ya, beliau mengatakan tidaklah obat yang paling sulit, ya, tidaklah ada sesuatu yang sulit untuk diobati, ya, daripada yang namanya daripada yang namanya ikhlas atau niat ini. Karena niat ini kadang suka berubah-ubah. Kadang berubahnya bukan di awal tapi di pertengahan. Kadang juga niat ini berubah bukan di pertengahan, kadang di akhir amal. Ketika sudah beramal niatnya apa? Berubah. Nah, ini yang dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri, ya, tidaklah yang paling sulit untuk diobati daripada niat ini. Karena niat ini susah obatnya, Pak. Ya, ikhlas itu susah obatnya. Ya, kadang suka berubah-ubah. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya hati manusia itu baina asabi'in, ya, di antara asabi'illah, di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibuha kaifa yasha. Allah itu suka membolak-balikan hati kita ini tergantung kemauannya, keinginan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sulit, ya, maka tidak ada cara yang lain kecuali dengan cara berdoa saja, ya, berdoa supaya hati kita hidayah ini, ikhlas ini, ya, supaya niat ini lurus karena Allah Subhanahu wa taala. Maka doa yang Nabi ajarkan, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, maka tsabbit, ya, tetapkan, kokohkan hati ini, niat ini, ikhlas ini apa? Karena dirimu, karena agamamu. Maka itulah yang harus kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar hati ini senantiasa condong kepada kebaikan, bukan condong kepada kemaksiatan. Dan jangan sampai ketika kita sudah mendapatkan hidayah, mendapatkan keikhlasan, niat ini lurus karena Allah, ya, kita menginginkan apa? Kemaksiatan dan kecondongan lagi. Ya, makanya Allah katakan Rabbana la tuzigh qulubana, ya. Allah katakan Rabbana la tuzigh qulubana, ya kan? Ya Rabb, la tuzigh qulubana, jangan engkau palingkan hati ini ba'da idh hadaitana, setelah engkau berikan apa? Hidayah, diberikan petunjuk, diberikan keikhlasan, diberikan niat yang lurus karena Allah Subhanahu wa taala, ya kan? La tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, dan berikanlah kepada kami dari sisimu rahmah, kasih sayang, ya, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Innaka antal wahhab, sesungguhnya Allah adalah zat yang wahhab. Wahhab ini apa artinya? Yang maha pemberi, ya, yang maha apa? Yang maha pemberi. Artinya Allah Subhanahu wa taala maha memberi setiap apa yang kita minta. Maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala keikhlasan, ya, dan juga minta kepada Allah dijauhkan daripada kesyirikan. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang-orang yang mengotorinya, ya. Maksudnya adalah kebinasaan bagi orang-orang yang mengotori hatinya dengan banyak melakukan kemaksiatan, ya, banyak melakukan apa? Kemaksiatan. Ya, kemaksiatan ini macam-macam Bapak sekalian melihat Allah Subhanahu wa taala, bentuk dan ragamnya yang Allah Subhanahu wa taala jadikan pada setiap hamba-hambanya, ya. Oleh karena itu hadir melihat Allah Subhanahu wa taala, di sini Syekh Utsaimin mengatakan hal ini butuh kepada doa, ya, agar menetapkan manusia dalam ketaatan kepadanya, ya, dan dalam ucapan yang teguh, ya, dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Maka hendaknya Anda selalu memohon kepada Allah Azza wa Jal keteguhan,
keteguhan hati, keteguhan niat. Kemudian minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat, sebagaimana zikir yang Allah ajarkan kepada kita setiap pagi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berikan kepadaku apa? Ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyiban, dan rezeki yang thayyib. Thayyib, kenapa enggak disebut rizqan halalan? Kenapa rizqan thayyiban? Apa maknanya, Pak? Thayyib. Bedanya thayyib sama halal itu apa? Thayyib itu apa? Thayyib enggak pernah pulang-pulang. 3 kali lebaran enggak pulang, itu thayyib. Bukan. Bang Thayyib itu. Apa thayyib? Thayyib itu maknanya termasuk di dalamnya halal. Ya. Tapi ada makna lain daripada halal. Jadi thayyib itu lebih luas gitu, Pak, maknanya daripada halal. Kalau halal sudah jelas, ya, apa-apa yang Allah tetapkan halal, ya, maka halal. Thayyib maknanya lebih luas daripada halal. Bukan hanya sebatas maknanya halal saja, tapi thayyib itu ada di sana manfaatnya, kebaikannya, kegunaannya, ya kan? Maka dikatakan thayyib. Dalam ayat yang lain kan dikatakan wahai manusia, kulu, ya, min thayyibati ma razaqnakum, makanlah apa-apa yang thayyib. Nah, maksudnya thayyib di situ bukan hanya yang halal, tapi ada yang mengandung apa namanya? Manfaat di sana, ya, mengandung apa namanya? Kebaikan. Sehingga dengan manfaat dan kebaikan yang kita makan itu bisa masuk ke dalam tubuh kita, sehingga ketika masuk dalam tubuh kita bisa beribadah, ya, lebih maksimal lagi, ya, karena sebab tadi apa yang kita makan. Jadi makan ini ada tingkatannya, Pak, pahalanya, Pak. Orang yang makan karena makan biasa, tidak ada niat gitu, makan biasa gitu kan, maka tidak berpahala, tidak menilai apa? Menilai pahala. Tapi makan ini gimana caranya bisa jadi pahala? Yang pertama tentunya dengan diniatkan. Ya, dengan diniatkan, ya Allah, saya makan ini mudah-mudahan nanti malam saya tahajud kuat. Nah, itu kan. Ini bagian dari niat. Ya Allah, saya makan sarapan ini pagi, mudah-mudahan nanti saya tadarus bisa 1 juz, gitu kan? Itu makan. Nah, makan yang seperti ini dengan niatkan supaya menguatkan ibadah, itu akan bernilai pahala. Tapi kalau kita makan sarapan biasa, makan bismillah, makan biasa gitu, nggak ada niat tambahan gitu kan, nggak ada kekuatan di dalamnya, maka nilai pahalanya kurang. Maka nanti kalau sarapan, Pak, misalkan lauknya jengkol gitu kan, atau apa gitu kan, niatkan, ya Allah, mudah-mudahan dengan jengkol yang saya makan ini saya nggak jengkolan gitu kan. Mudah-mudahan apa yang kita makan ini menguatkan kita dalam aktivitas ibadah kita. Saya kuat dalam mencari mencari rezeki untuk anak istri saya. Saya kuat dalam melaksanakan ibadah yang lain, tidak malas, tidak bermaksiat kepadamu. Nah, itu. Jadi itu yang dimaksud dengan yang namanya tadi thayyib itu, Pak. Jadi thayyib itu bukan hanya sebatas halal, ya kan? Tapi juga ada kebaikan dan kandungan yang di dalamnya. Makanya kita selain minta ilmu yang bermanfaat, kata Syekh Utsaimin, juga rizqan thayyiban, rizki yang thayyib, ya, wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan, dan amalan yang diterima, ya. Jadi minta keteguhan hati, minta ilmu yang bermanfaat, dan minta amal saleh. Ya. Apa amal saleh? Amalan yang diterima tadi, amalan mutaqabbalan. Amal saleh adalah amalan yang diterima, ya, yang diterima oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka minta kepada Allah yang maha dekat, ya, dengan kita, ya. Allah itu sangat dekat dengan kita, ya. Dalam hadis yang lain dikatakan Allah itu dekat dengan hamba ketika hamba itu dalam kondisi sujud, ya. Sujud, salat dalam sujud itu, maka kata Nabi, fa'aksiru ad-du'a. Kalau lagi sujud banyakin doa. Tapi jangan dipraktekin kalau lagi berjamaah imam gitu kan, ya. Lagi berjamaah imam sujudnya lama sekali gitu kan. Sampai saking lamanya, ya kan, jamaah ini pada gerutu, ya. Gerutu, tahu gerutu? Bahasa Indonesianya gerutu itu apa? Ngedumel, ya, ngedumel, ya.
Oh, lama sekali ini sujudnya imam ya. Padahal sholat sholat duhur lagi dikejar deadline misalkan gitu kan. Nah, ini juga harus paham ya, paham waqi' daripada kondisi jamaah gitu ya. Artinya ketika sujud berdoa ya, berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, ya kan? Kata Allah, kalau ada hamba-hambaku yang bertanya tentangku, maka katakan di mana? Fa inni qarib, sungguh aku sangat sangat dekat, ya kan? Allah itu dekat dengan hambanya, ya kan? Fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an, aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun, maka hendaknya mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaknya mereka beriman kepadaku la'allahum yarshudun, agar mereka menjadi orang-orang yang berada dalam kebenaran. Yarshudun artinya orang yang berada dalam dalam kebenaran ya. Jadi intinya kesimpulan dari ayat yang barusan kita baca tadi, surat Asy-Syams ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-10 ini memberikan faedah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah bersumpah kepada makhluknya kecuali makhluknya itu memiliki keistimewaan. Salah satu di antara makhluk yang disebut Allah dalam sumpah di ayat ini ada matahari, ada bulan, ada siang, dan ada malam, dan juga ada langit, bumi, dan jiwa. Semua makhluk ini adalah makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki di antara makhluk-makhluk yang lain. Dan faedah yang bisa kita petik juga sebagai kesimpulan bahwa dari makhluk-makhluk ini kita bisa mengambil kesimpulan tentang kebesaran dan keagungan dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya begitu luar biasa, begitu sempurna, begitu memiliki banyak manfaat yang bisa kita rasakan sampai saat ini. Maka bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala, zat yang memberikan manfaat tersebut? Maka dari sini kita bisa melahirkan keimanan dan ketauhidan kita semakin kuat dengan kita melihat dan mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kemudian faedah yang bisa kita ambil dari ayat-ayat ini adalah diantaranya adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan ya kepada manusia tersebut ya fujuraha wa taqwaha, jalan kebaikan dan jalan kefasikan. Maka Allah ilhamkan kepada kita untuk memilih di antara dua jalan tersebut, jalan fujur atau jalan takwa. Fariqun fis sa'ir wa fariqun fil jannah. Ada kelompok nanti di akhirat, kelompok yang akan masuk ke dalam neraka. Ada juga kelompok masuk ke dalam surga. Siapa orang yang masuk ke dalam surga? Wa taqwaha, orang-orang yang bertakwa. Siapa yang masuk ke dalam neraka? Fujuraha, pasti adalah orang-orang yang fujur, orang-orang yang melakukan kefasikan dan orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mensucikan dirinya dengan cara mengikhlaskan niat ibadah karena Allah dan menjauhkan kesyirikan. Siapa orang yang masuk ke dalam neraka? Yang fujur, yaitu orang-orang yang mengotori hatinya. Ya, apa maksud dari mengotori hati? Yaitu melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, melakukan kemungkaran-kemungkaran yang endingnya adalah masuk dia ke dalam fujur. Setelah fujur yahdi ilan nar, sebagaimana tadi yang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Di antara kemaksiatan adalah kadzib, bohong, dusta, maka dia akan mengantarkan kepada fujur. Wa innal fujura, dan sesungguhnya fujur, kefasikan, kemaksiatan itu yahdi ilan nar, maka akan mengantarkan kepada manusia ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu billah. Dan yang terakhir kata Syekh Utsaimin, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati ini diberikan kekokohan, keteguhan iman, ya, kesucian, dan diberikan ilmu yang bermanfaat dengan ilmu dan niat yang kokoh, ya, niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan mengantarkan kita kepada taqwaha dan akhirnya kepada surganya Allah Subhanahu wa taala.
Demikian yang bisa kita ambil kesimpulan daripada ayat-ayat yang barusan kita baca tadi di dalam surat Asy-Syams ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Wallahu waliyut taufiq. Demikian, kalau ada yang mau ditanyakan satu atau dua pertanyaan saya persilahkan. Wassallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Cukup? Ya. Pensucian hati gitu ya, pensucian jiwa. Menjaga. Nah, pertanyaannya adalah kita kan manusia itu dibuat dari tanah yang cenderungan fitrahnya itu adalah yang rendah-rendah kita. Kemudian bagaimana caranya untuk kita masukkan diri kita sendiri bahwa kita fitrahnya sendiri sudah cenderungan untuk berbuat yang seperti itu, untuk yang tanah yang dalam keadaan yang selalu rendah dan sebagainya. Itu cenderungannya ke situ. Jadi bagaimana cara kita mensucikan jiwa terus? Apakah harus kita maksiat itu seperti apa ya? Disebut berada di tengah batu hitam, tengah malam segala macam itu yang bagaimana itunya? Bagaimana kita mendapati bahwa kita itu masih kotor atau bagaimana kita mensucikan hati? Nah, yang pertama kita bisa ambil tadi kesimpulan dari Syekh Utsaimin, yaitu dengan ilmu yang bermanfaat. Ini yang pertama dulu. Artinya ketika kita ingin mengetahui tentang kondisi kita saat ini adalah dengan ilmu. Sesungguhnya ilmu ini bisa menerangkan hati-hati kita, menerangkan jiwa-jiwa kita yang lemah tadi, yang terbuat dari tanah, yang sering melakukan kemaksiatan, melakukan keburukan, ya, kefasikan dan lain sebagainya. Makanya yang pertama adalah rajin dengan menuntut ilmu. Dengan ilmu Allah akan berikan kita petunjuk, ya, kebenaran. Furqan itu artinya pembeda antara yang hak sama yang batil. Ketika kita sudah diberikan ilmu, hidayah, petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka setidaknya kita bisa meminimalisir, ya, daripada dasaha, kotoran-kotoran, ya, kemaksiatan-kemaksiatan yang kita sering lakukan, ya, atau yang akan kita lakukan dalam hati kita ini. Oleh karenanya saya lebih condong kepada tadi kesimpulan dari Syekh Utsaimin, yaitu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu tadi, ilmu yang bermanfaat. Karena dengan ilmu kita bisa dituntun untuk, ya, mana yang akan kita pilih, fujuroha atau takwaha, ya, zakkaha atau dasaha, mensucikan atau mengotori. Itu dengan apa namanya? Dengan konsep apa? Dengan konsep ilmu tadi, gitu kan. Nah, memang fitrahnya manusia ini, Pak Haris dan jamaah yang lain, yaitu wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah telah takdirkan kita, memang Allah ciptakan kita dengan dhaif. Dhaif itu artinya lemah, ya, lemah. Udah lemah, dalam ayat yang lain dikatakan wa kanal insanu ajula. Manusia ini kadang ini suka suka berkeluh kesah, ya kan? Suka, ya begitu ya, suka ngeluh, suka ingin cepat, ingin instan dan lain sebagainya. Memang itu fitrah manusia. Dalam ayat yang lain bahkan lebih sadis lagi Allah mensifati kita, innahu kana zaluman jahula. Manusia ini zalim, ya kan? Jahula dan bodoh, kata Allah Subhanahu wa taala. Udah zalim, bodoh lagi, ya kan? Makna dari zalim ini apa? Banyak ahli tafsir mengatakan zalim ini maksudnya apa? Yaitu melakukan kesyirikan, ya. Inna syirka la dzulmun adzim. Orang yang zalim itu, ya, zalim yang paling besar itu maksudnya adalah kesyirikan, yaitu tidak mengikhlaskan niatnya tadi karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi konsep dari zakah adalah ikhlas, mensucikan jiwanya tadi, dengan karena memang sifat manusia dasar suka mengotorinya dengan kezoliman tadi. Maka Allah katakan zakah, sucikan, ya, hati itu, jiwa tersebut dengan cara apa? Dengan cara mengikhlaskan tadi. Nah, penting tadi konsep konsep ikhlas tadi. Jadi sudah zolim, jahul, sudah dhaif, ajula, bersering
sering berkeluh berkeluh kesah. Ya, jadi ilmu yang bermanfaat itu yang harus kita tetap teguh cari sampai akhir hayat kita. Dan yang kedua tadi, ya, doa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya hati ini, jiwa ini lebih condong banyaknya kepada kebaikan, ya, kepada suatu yang dicintai, ibadah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, bukan sebaliknya, lebih dicondongkan kepada kemaksiatan atau keburukan. Allahu a'lam. Gitu Pak Haris. Nah, ada lagi yang lain? Silakan. Cukup insyaallah. Cukup ya Pak ya. Ini udah paham semua insyaallah. Paham ya. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.